Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara kita malam ini. Kegiatan diskusi kita kali ini merupakan rangkaian diskusi Anwisa yang keempat, di mana kita sebelumnya telah melaksanakan beragam diskusi dengan beragam macam topik yang juga hari ini tentunya tak kalah menariknya dan mungkin paling hot ya antara yang lain. Terima kasih sebelumnya kepada BPLN atas kesempatannya untuk kita berkolaborasi demi menyukseskan pemilu 2024 nantinya. Dan berikutnya terima kasih juga kepada seluruh tim yang bekerja di balik layar, terutama tim ANC, tim event, dan tentunya eksekutif komite Anwisa dan juga teman-teman semuanya dari PPLN rasanya sebagai penyandang sponsor utama. Demikian aja dari saya. Selamat menikmati diskusi kita hari ini. Semoga tujuan diskusi kita tercapai, yaitu menciptakan dan mendorong terjadinya pemilih yang berkualitas demi menuju pemilu yang berkualitas di tahun 2024. Oke, selamat berdiskusi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke inti acara pada malam hari ini adalah pemaparan dan diskusi yang akan dipandu oleh Kasih dengan narasumber Mas Wasis yang ada di Jakarta. Sudah siap Mas Wasis ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mas Wasis. Oke. Sebelum kita mulai diskusinya, saya sedikit memperkenalkan dulu narasumber pertama kita pada hari ini, yaitu Mas Wasis Raharjo Jati. Mas Wasis ini juga adalah seorang alumni ANU yang sebelumnya berkuliah Master of Politics ya, Mas Wasis ya? Iya. Ya, di Mas Wasis ini lulus pada Desember tahun 2020, jadi nggak sempat ketemu sama Mas Wasis ya. Sebelumnya Mas Wasis kuliah S1 di bidang Politics and Government di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini Mas Wasis adalah seorang peneliti di lembaga Badan Riset Nasional Indonesia ya. Tolong CV-nya Mas Alan ditampilkan. Jadi kalau dibaca dari CV-nya Mas Wasis yang sangat banyak dan berlembar-lembar ini, jadi mostly Mas Wasis adalah salah satu menurut saya sosok yang paling cocok ya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini, karena selain memiliki kecakapan di bidang politik ya, mostly research yang dilakukan di bidang politik dan di bidang Islamic Studies juga, dan beliau juga sudah pernah kuliah di Canberra, jadi sebenarnya mengetahui gitu ya karakteristik mahasiswa yang ada di Canberra ini seperti apa gitu. Jadi ada banyak pengalaman Mas Wasis dari administrative experience sampai ke publikasi. Mas Wasis juga selain banyak publikasi di level Scopus, Mas Wasis juga telah melakukan beberapa book review maupun telah menulis buku yang pada tahun 2017 berjudul Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Dan pada tahun 2020 ada buku Mewujudkan Indonesia 4.0, kumpulan artikel pelajar Indonesia di Australia. Dan 2023 yang terakhir, Perilaku Memilih Pemilih Muslim di Indonesia. Jadi menurut saya dari kecakapan beliau ini sangat cocok untuk kita belajar banyak dan berdiskusi banyak dari beliau sebagai peneliti di bidang pemilihan umum dan politik gitu ya. Jadi itu saja pengantar dari saya. Tapi sebelum kita ini mungkin
Mas Wasis, boleh mendengar suara saya? Ya. Kesan kuliah di ini gimana Mas Wasis? Sebelum kita mulai diskusi ini. Ya, suara saya jelas ya, Mbak Sriati ya? Ya, dulu. Iya, kedengaran. Ya, saya dulu mengambil kuliah Master of Political Science by Research intinya. Tesis saya dulu dibimbing oleh Profesor Eta Spinell di College of Asian Pacific. Jadi tesis saya itu tentang perilaku pemilih Muslim yang mana mencoba melihat apakah pengaruh agama itu berpengaruh besar terhadap pertimbangan memilih. Dan selain itu di Canberra saya juga dulu aktif di Kagama Canberra bersama senior saya Mas David tentunya. Juga dulu sering main pingpong dengan Mas Wawan di Todd Hall. Dan juga dulu sering jadi cleaner di Anuma. Jadi dan yang paling penting sering jogging keliling Crawford juga. Ya jadi nggak Canberra bukan hal yang asing bagi saya dulu Mas. Berarti kurang lebih kegiatan yang dilakukan sama lah sama mahasiswa di Canberra sekarang gitu ya. Sama lah, saya bisa paham kok di mana hektiknya ngejar assignment belum due date, di teror supervisor juga saya sering ngalamin. Iya, thank you atas share-nya Mas Wasis. Operator mungkin suara Mas Wasis bisa sedikit lebih diperbesar volumenya ya, biar sebelum kita diskusi suara bisa terdengar jelas. Oke, Mas Wahid nanti untuk diskusi nanti kita kasih Mas Wahid waktu kurang lebih 25 menit. Nanti setelah diskusi akan ada tanya jawab yang mungkin kita dua sesi mungkin satu sesi 3 pertanyaan seperti biasa. Tapi nanti ada teman-teman mohon bantuan untuk timekeeper gitu biar kita masih bisa berlanjut ke acara selanjutnya. Mas Wahid, suara saya bisa didengar? Jelas, suara saya bisa didengar? Iya, sudah terdengar jelas. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Mas Wasid untuk memberikan materi mengenai pemilih muda. Ya, Baik. judulnya tantangan dan peranan pemilih muda dalam pemilu tahun 2024. Saya persilakan Mas Wasid. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sriati, Mas Wawan, senior saya Mas David dan rekan-rekan semua di Canberra. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Saya terus terang seperti reuni kembali di event ini ya. Apalagi kan ini eventnya di Cambridge ya, Cambridge Center ya. Ya, saya jadi seolah memutar ulang pengalaman 2 tahun saya di Canberra, terutama dulu ketika saya masih jadi angkatan COVID ya, di mana dulu belajar online selama setahun di kamar tentunya. Jadi itulah intronya dari saya. Nah, terkait dengan tema yang mau diangkat dalam diskusi kali ini, sebenarnya saya juga mau belajar ya pada teman-teman yang ada di Canberra ya, karena saya tahu teman-teman di sana kebanyakan Gen Z dan lebih kritis dengan politik, jadi saya pikir ada baiknya pula saya mendengar lebih dalam daripada presentasi saya terkait respon balik dari teman-teman nanti. Nah, mungkin ini sudah geser ya layarnya ya. Baik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya apa sih perbedaan pemilih muda, milenial dan Gen Z di konteks ini? Tentunya kalau kita melihat karakter pemilih muda yang ada di Indonesia nanti, ada berbagai macam karakter atau parameter ya. Yang pertama yakni kreatif. Kreatif dalam hal ini mereka cenderung problem solver, adaptif dengan dunia kekinian, kemudian mereka yang kedua kompetitif, termotivasi dengan tujuan dan percaya diri, tentunya terkoneksi, berjejaring dan berkolaborasi online maupun offline, dan juga digital native. Jadi kalau kita melihat 4 karakter mendasar dari pemilih muda nanti, sebenarnya mereka lebih
peka dengan narasi yang nanti tersampaikan melalui sosial media. Jadi ini yang menjadi semacam indikator utama dalam lihat bagaimana nanti Gen Z itu menimbang dan memilih kandidat atau partai yang akan mereka pilih di TPS Februari mendatang. Nah, langsung aja. Jadi kalau kita lihat partisipasi pemilih di Indonesia sejak pemilu pertama tahun 55 hingga yang terakhir tahun 2019 itu cenderung fluktuatif ya. Jadi kalau teman-teman di sana bisa melihat di layar, kecenderungan pemilih kita itu tidak bisa digeneralisasi dari tahun ke tahun. Misalnya kalau kita lihat di pemilu tahun pertama, tahun 55 itu sampai lebih dari 80%. Lebihnya di era Orde Baru tahun 71 sampai 98 itu cenderung di atas 85%. Karena kita tahu dulu dorongan untuk mencoblos itu karena ada dorongan institusi dan juga koersif tentunya. Namun yang menarik adalah ketika kita kembali ke demokrasi tahun 99 itu cenderung naik turun. Kalau kita melihat di grafik ya, itu di tahun 99 itu pernah sampai di bawah kurang 80%, naik lagi dan sebagainya. Ini menandakan bahwa sebenarnya makin ke sini, makin mendekati tahun 2024 tentunya, ikatan ideologis itu makin lama makin berkurang. Namun yang paling penting dalam konteks depan adalah bagaimana isu dikelola, narasi dikelola, dan juga figur ya. Jadi itu yang menurut hasil pandangan saya dan juga refleksi riset di BRIN itu menunjukkan bahwa ketiga faktor tadi ya, faktor narasi, faktor minimnya ideologi, dan juga figur itu yang akan menjadi faktor penarik bagi pemilih ketika nanti di pemilu 2024. Jadi ini sebagai gambaran awal bagaimana naik turunnya itu selalu dinamis dan fluktuatif. Nah, berbicara mengenai anak muda, tentunya kita harus tahu bahwa generasi anak muda sekarang ini kan generasi yang itu tingkat keterikatan politiknya tidak sekuat dari generasi baby boomer maupun generasi X ya. Kalau sebelumnya kan generasi baby boomer maupun X itu kan lahir dan besar di konteks perang dingin ya, di mana dulu kanan dan kiri itu selalu menjadi pandangan. Tapi kalau generasi muda di tahun 90 ke sini, saya pikir perdebatan ideologi kanan kiri sudah menipis, dan malah justru kita melihat bagaimana anak muda itu cenderung ekspresif di sosial media. Yang kita lihat dari ketiga faktor yang saya sebut di sini ya, no viral, no justice. Jadi bagaimana kemudian upaya memviralkan, upaya untuk membuat heboh sesuatu isu, suatu kejadian, sesuatu peristiwa itu lebih menarik daripada kita berdemonstrasi di lapangan misalnya. Jadi itu yang lebih menarik anak muda karena level yang dicari adalah level engagement-nya, sehingga bagi anak muda itu lebih menarik, lebih persuasif ketimbang kita beradu argumen, beradu ideologi, atau beradu ilmu di forum tertentu misalnya. Yang kedua, kalau kita risik lagi, karena anak muda, politik anak muda itu juga mereka adalah undecided voters ya, atau pemilih yang itu belum tentu memilih dengan apa yang diramalkan oleh lembaga survei. Jadi kalau misalnya kita melihat beberapa tendensi survei sekarang, misalnya memilih muda dekat dengan figur A atau B atau C, ya saya pikir itu baru sebatas level kagum ya, atau mungkin level suka. Tapi level memilih itu nanti lain soal. Jadi ini yang membuat kenapa kontinuitas kampanye, kontinuitas untuk mendekati anak muda harus intens, karena anak muda itu cenderung bisa fluktuatif kecenderungan pemilihnya. Yang ketiga, yang tadi sempat saya singgung ya di grafik
pemilih, party ID kita tuh cenderung lemah. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di Australia ya, partai buruh atau mungkin partai liberal, partai hijau itu mereka bahkan punya sayap organisasi mahasiswa. Saya masih ingat dulu ketika ke Commencement di tahun 2020 itu ada booth partai buruh yang liberal atau yang labor. Tapi di Indonesia yang seperti itu tidak ada lagi. Jadi ini yang menyebabkan kenapa anak muda itu cenderung kurang dekat dengan partai politik yang ada sekarang ya. Bahkan belum tentu pula anak muda tahu jumlah partai politik dari tahun ke tahun itu berapa. Jadi low partisanship ini yang menjadi kendala pula dalam melihat politik anak muda ya. Ini bisa jadi benefit ketika anak muda itu bisa kritis, bisa independen, tapi menjadi negatif ketika mereka bisa saja memutuskan golput ya. Kalau misalnya level engagement mereka tidak sekuat dari generasi yang sebelumnya. Nah, tentu kalau kita melihat anak muda itu kan juga tergantung dari latar belakang sosial, demografi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang sering kita lihat, wacana-wacana tentang milenial, Gen Z, itu kan wacana yang sangat urban ya, sangat modern. Tapi perlu ingat pula, di Indonesia, itu hampir 60% generasi muda itu hidup di pedesaan. Bahkan hanya sekitar 30-40% yang ada di kota. Jadi narasi-narasi milenial Gen Z itu kurang begitu mengcover karakter anak muda yang ada di desa. Mungkin sosial media menyatukan persepsi anak muda desa dan kota, tapi soal perilaku politik, perilaku sosial itu mungkin agak berbeda jauh. Misal yang saya ambil contoh di sini, kalau anak muda kota itu cenderung rasional, egaliter, kolaboratif, dan informatif. Tapi kalau anak muda desa, itu mereka cenderung masih berpikir tradisional, masih terikat struktur, dan masih mendapatkan kolektivitas. Jadi, ketika kita bicara Gen Z atau milenial di tingkat konteks Indonesia, kita tidak bisa menyamaratakan dengan konteks yang ada di Australia, misalnya yang semua itu katakanlah semua berdapat income-nya itu hampir di atas katakanlah USD 25 dolar. Tapi di Indonesia kita yang masih middle income trap itu tidak bisa menyamaratakan persepsi politik anak muda seperti demikian. Nah, terkait pilihan politik, kalau anak muda kota yang dari hasil pandangan saya dan juga dikonfirmasi hasil riset lembaga Lin dan BRIN itu pilihan pilihan politik anak milenial kota itu cenderung peer to peer info. Jadi mereka mengedepankan teman ke teman dalam melihat siapa sih calon atau partai yang ideal buat mereka. Tapi bagi anak muda yang ada di desa, mereka mengedepankan yang namanya bounded nationality ya, nasional terbatas. Jadi mereka lebih melihat referensi yang disampaikan oleh orang tuanya mungkin, atau mungkin dari tokoh tokoh-tokoh yang punya karisma yang besar misalnya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta mengikuti kata hatinya ketika mereka memilih. Dan yang paling penting kalau kita bisa melihat anak muda sekarang atau Gen Z adalah tadi yang kita singgung ya, bersifatnya swing voters ya. Isunya terus itu selalu dinamis, selalu berkembang. Dan yang paling penting kalau kita melihat anak muda itu bisa naik dan turun tergantung dari katakanlah peristiwa politik yang ada sekarang. Misalnya ada narasi-narasi yang dibangun untuk membangun karisma misalnya, atau mungkin ada blunder yang itu mendeskripsikan lawan, hate speech, black campaign, dan sebagainya. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa yang namanya vote buying itu masih ada dan itu menjadi norma di Indonesia, terutama di pedesaan ya. Bagaimana kita lihat jual beli suara itu masih menjadi hal yang sifat kultural di sini. Nah, oke. Baik. Jadi kalau saya juga mengkonfirmasi dari temuan teman-teman Anwisa di Gandira bahwa memang yang dikhawatirkan Gen Z itu adalah sesuatu yang realistis. Jadi bagaimana mereka melihat politik itu secara realistis daripada ideologis ya. Misalnya mereka lebih melihat beban hidup atau mungkin masalah kesehatan mental, pelecehan seksual. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka juga peka dengan perubahan iklim.
Nah, ini yang menurut saya menarik ya, ketika generasi sebelumnya tidak terlalu peka dengan perubahan iklim, Gen Z cenderung peka terhadap perubahan iklim. Tapi yang paling penting adalah biaya hidup itu masih menjadi hal yang realistis untuk mereka ketika mereka mengevaluasi kandidat atau partai. Terus yang lain misalnya masalah korupsi, masalah kebutuhan, ekonomi, pengangguran itu masih menjadi concern anak muda ketika mereka mempertimbangkan pilihan politiknya. Artinya mereka melihat informasi, melihat realita yang ada, sehingga saya pikir kecenderungan anak muda itu adalah melihat bagaimana nanti kandidat atau partai itu menawarkan hal yang sifatnya itu real, pekerjaan, perumahan, atau mungkin sarana penghidupan lain yang itu dekat dengan mereka sebenarnya. Lalu, nah ini saya kutip surveinya indikator ya, yang terbaru di bulan Juni kemarin, kita bisa melihat bahwa persepsi politik ya, persepsi sosial dari anak muda, terutama milenial dan generasi Z itu beda ya. Misalnya kalau generasi X, generasi X dan Z itu beda, di mana generasi X yang notabene sudah berkeluarga, sudah berumah tangga itu lebih mengedepankan pilihan tentang kebutuhan pokok misalnya, terus kemudian yang generasi Z karena masih idealis, mereka masih melihat korupsi, keamanan menjadi hal yang paling utama, dan juga lapangan pekerjaan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Jadi persepsi ini yang buat saya menjadi penting ya ketika melihat anak muda ya. Bagaimana kemudian kandidat atau partai itu lebih mengedepankan sesuatu yang itu material sebenarnya. Kalau kita bisa garis bawah ya, bagaimana kemudian mereka tuh tidak menawarkan hal yang sifatnya abstrak, tapi konkret ketika mendekati anak muda. Ini pendekatannya yang paling penting bagi melihat anak muda. Tentu kita perlu melihat kategori privilege dan underprivilege desa kota ketika mereka mencoblos suatu kertas suara. Dan yang paling penting adalah anak muda ini kan sedang dialog ya, sedang diskusi. Jadi itu perlu diakomodasi ya bagi para kandidat atau partai yang akan maju nanti. Dan yang paling penting adalah representasi dari figur, karena figur ini yang nanti menjadi tolak ukur ketika anak muda nanti memilih ya. Apakah figur yang nanti itu menonjolkan narasi religius, narasi nasionalis, patriotis, atau narasi yang kemuda-mudaan. Jadi itu yang juga menjadi salah satu indikator penting bagi tokoh. Dan lalu bagaimana kita melihat peran anak muda ya. Yang paling penting tentu adalah jangan atau tidak golput. Indonesia akan tetap berjalan, akan terus berkembang, tapi jangan sampai golput karena satu suara itu bisa merubah peta pemilih, bahkan peta elektabilitas. Jadi saya dorong untuk tidak golput ketika pemilu nanti, karena suara Anda akan menentukan nasib desa 5 tahun ke depan. Yang kedua, bersikap kritis ya dan independen, karena kita semua sudah terkoneksi dengan sosial media dan juga berita online setiap saat. Jadi rekam jejak itu selalu ada. Itu yang menjadi pertimbangan pula. Dan yang paling penting adalah anak muda ini punya potensi sebagai fact checker ya. Jadi mereka bisa menjadi agen pemberantas hoax atau hate speech yang kita tahu berkembang di pemilu sebelumnya, sehingga narasi disinformasi dan black campaign itu bisa tereduksi di pemilu 2024. Mungkin itu saja paparan sederhana dan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Oke, thank you Mas Wasit. Menurut saya itu sangat menggambarkan ya, di mana ada pergeseran perilaku dari baby boomer dan generasi-generasi sebelumnya sama generasi-generasi menyikapi politik dan pemilu. Tadi juga ada beberapa yang Mas Wasit sampaikan, pertama ada perbedaan gitu ya, perbedaan perilaku antara pemilih di kota ataupun pemilih di desa. Nah,
Tadi sudah disampaikan oleh Mas Wasis analisis beliau mengenai pemilih muda. Selanjutnya saya invite teman-teman semua yang ada di sini karena konsep kita diskusi ya, kita bukan hanya mendengarkan dari narasumber, cuma kita saling sharing satu sama lain. Mungkin saya buka dulu sesi pertama, ada 3 pertanyaan. Saya persilakan teman-teman, ada yang mau nanya? Ayo. Ayo, ada pertanyaan? Mas Ferdi, 1, ada lagi yang mau bertanya? 2, sebelah kanan, 1 lagi? 1 lagi? Oke, ada Angga di belakang. Untuk pertanyaan pertama, silakan. Terima kasih Pak Mas Basis atas pemaparannya. Menurut saya sangat menarik sekali pemaparannya tadi tentang ide-ide soal pemilih dan sebagainya. Mungkin pertanyaan saya begini, kadang-kadang itu di Indonesia itu saya melihat partai politik Indonesia itu sangat tidak ada apa ya, istilahnya programnya itu tidak ada sesuatu yang pilihan yang jelas gitu. Jadi selama ini kalau kita memilih itu kalau dari pengalaman saya sebenarnya. Jadi itu saya ingat banget waktu itu mama saya bilang, oh kamu pilih yang ini ya, soalnya ini kayaknya yang paling aman gitu dari antara yang lain gitu. Harus diakui sebagai double minority, kami juga agak takut gitu loh, selalu kayak takut gitu. Jadi kita akhirnya selalu milih ujung-ujungnya bukan lihat programnya, tapi sebenarnya lihat siapa aja ekornya yang ikutin orang yang maju itu. Nah, maksudnya kalau saya lihat itu jadinya lama-lama, mungkin khususnya untuk minority kayak saya itu, akhirnya milihnya itu cuma berdasarkan tokoh-tokohnya gitu. Apakah ini menurut Mas Wasis itu, apakah ini situasi politik yang sehat ataukah ya udah memang kita tidak usah memang sebenarnya kita harus perlahan-lahan jalan ke arah udah harus ada program yang jelas gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini langsung jawab atau dikumpulin? Dikumpulin dulu Mas Wasis. Halo, Mas Wasis, kita kumpulin dulu pertanyaannya. Jadi masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Selanjutnya dari sebelah kanan. Terima kasih teman-teman Anissa untuk acara hari ini, dan tentu saja terima kasih Mas Wasis atas paparannya. Jadi kalau ada 2 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat tren survei 1 tahun terakhir ini, justru menunjukkan preferensi anak muda, baik dalam memilih partai ataupun memilih calon presiden itu, justru cenderung semakin sama dengan generasi-generasi lainnya, generasi baby boomer, Gen Z, Gen Y muda, Gen Y tua, ataupun Gen X. Nah, dan pihak yang mempengaruhi antara generasi ini pun cenderung sama, keluarga. Sehingga aku justru mempertanyakan ketika awalnya berpikir bahwa generasi muda, generasi Z ini unik, tapi kemudian ketika melihat tren survei ini justru mempertanyakan seunik itukah anak muda. Karena akhirnya mereka juga sebenarnya punya warna yang sama dengan generasi-generasi lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ngomongin soal partai politik, ada juga temuan di April bahwa ternyata yang belum tahu mau memilih siapa di pemilu itu adalah generasi baby boomers. Kayak sekitar 40% baby boomers belum tahu mau memilih siapa, sementara di generasi muda cuma 15%. Apakah ini merupakan tanda bahwa sebenarnya partai politik itu mulai meninggalkan pemilih-pemilih yang tua-tua ini dan justru sangat terlalu fokus dengan gen muda, pemilih muda yang memang fokusnya 50% nantinya jadi calon pemilih? Apakah memang ini tanda bahwa partai politik meninggalkan pemilih-pemilih tua ini? Kemudian hal yang perlu juga kita ingat dalam ngomongin konteks kaum muda, selain hak untuk memilih, kaum muda ini kan juga punya hak untuk dipilih. Dan kaum muda menghadapi satu barrier di mana kita tuh ruang kita sempit loh untuk jadi orang yang dipilih untuk masuk jadi calon legislatif ataupun calon presiden.
Karena kalau kita lihat misalnya aja dari Demokrasi Index 2022, regenerasi politik kita itu ada di urutan 101 dari 147 negara yang di-assess. Artinya apakah itu juga yang membuat pemilih muda ini entah warnanya sama seperti generasi lainnya? Karena akhirnya yang di DPR itu sekarang kan 50% lebih usianya 60 tahun. Jadi itu dia Mas, terima kasih. Kenalan dulu. Saya Arita, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rita. Pertanyaan terakhir dari Di belakang, Angga. yang Yang di belakang. di luar. Di belakang. Ya. Dari situ. Terima kasih Mas Warsito atas pemaparannya yang sangat menambah wawasan. Perkenalkan, nama saya Angga. Di sini belajar kebijakan publik di Propos. Saya mau tanya soal ini pandangan Mas Warsito soal pemilu secara umum ya, terutama terkait dengan presidensial threshold yang membuat saya selama beberapa pemilu ke belakang ini golput gitu ya. Ya, saya golput bukan karena saya tidak peduli terhadap perpolitikan Indonesia ya, tapi karena memang saya peduli gitu, dengan politik yang ada di Indonesia sekarang. Menurut saya kaum muda, isu yang tadi menarik itu terkait banget dengan pengalaman saya, karena sebagian besar kaum muda yang belajar di kampus-kampus ini ke depannya pasti nanti akan mencari kerja gitu, dan akan terlibat di sistem pengupahan, kepastian kerja, lapangan kerja, jaminan kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, sayangnya program-program partai-partai yang ada kalau dalam pandangan saya itu belum menyentuh itu soal kepastian kerja dan lain segala macamnya gitu, yang menurut saya sebagian besar kaum muda ini akan alami nantinya. Sepertinya ketika lulus nanti akan melamar kerja gitu. Karena saya ini ya, belum punya pengalaman atau belum terlibat dalam pekerjaan sebelumnya, jadi akan mencari kerja. Nah itu pandangannya gimana Mas soal ini yang membuat banyak sekali anak muda itu tidak atau menjadi golput dalam hidup. Baik. Terima kasih. Silakan Mas Masih. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Wawan atas kesempatan dan terima kasih pula pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya. Pertanyaan pertama, mengapa parpol di Indonesia itu lebih menggunakan figur dan tidak programatik ya? Nah, satu hal yang paling penting buat kita adalah sekarang ini di Indonesia dan negara demokrasi berkembang lain itu sedang menggejala atau mungkin telah berkembang tren personalisasi politik, di mana figur atau kandidat itu menjadi katrol bagi parpol yang akan menominasikannya. Nah, kalau dalam bahasa survei disebut efek ekor jas lah. Nah, mengapa figur begitu penting? Karena memang di sini juga terkait pula makin lemahnya institusionalisasi partai politik. Jadi kalau kita melihat parpol di Indonesia itu lama-lama itu menjadi personal political party ya. Jadi bagaimana kecenderungan ketua umum parpol itu menjadi katakanlah representasi tunggal atau one man show dari parpol yang bersangkutan. Nah, konteks itu yang kemudian menjadikan perdebatan program, perdebatan ideologi menjadi berkurang. Jadi melemahnya institusi partai yang kemudian mengkultuskan figur tertentu menjadi faktor pendorong itu menjadi faktor utama bagaimana kemudian parpol itu lebih mengutamakan figur dan tidak mengutamakan program. Yang kedua yang paling satir tentunya adalah pasca 65 itu kita tidak lagi mengenal perdebatan kanan atau kiri. Jadi yang ada adalah justru berkembangnya warna sekuler. Nah, kalau kita balikan ke Australia misalnya, partai buruh itu cenderung kiri,
pasti akan membela kepentingan buruh katakanlah. Kemudian Partai Koalisi Liberal Nasional itu akan pro pengusaha karena mereka berada ke kanan. Di Indonesia, kita kesulitan identifikasi parpol seperti itu. Apakah parpol A itu akan pro buruh atau mungkin pro pengusaha? Itu belum menjadi istilahnya indikator utama, karena makin ke sini pandangan saya itu melihat bahwa parpol di Indonesia itu cenderung menjadi catch all parties ya. Semua segmen dihajar, semua segmen dibabat, dijadikan satu pool suara, yang itu menyebabkan kenapa partai-partai itu menjadi pragmatis akhirnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak punya partai-partai yang itu punya program yang itu ada muatan ideologinya ya. Karena kecenderungan partai sekarang itu bukan bertarung secara idealis, tapi bertarung secara figur. Inilah yang menjadi kelemahan dari demokrasi kita pasca 99 ya sampai sekarang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua ya, bagaimana mengapa anak muda itu kecenderungannya sama dengan generasi yang lain? Memang ini menjadi pertanyaan paling besar ya di antara para periset ya, terutama di periset politik ya. Kenapa anak muda yang itu digadang-gadang menjadi agent of change, kelompok pembaharu, tapi ketika pemilu itu malah justru menjadi bagian dari generasi tua misalnya. Nah, satu hal yang paling penting adalah kalau kita melihat di paparan awal ya, generasi Z atau generasi muda atau yang kita lihat sekarang ini, itu memang yang tadi kita singgung di awal ya, undecided voters ya. Mereka itu berusaha idealis, tapi masih terikat secara struktural dengan norma atau perilaku yang ada. Misalnya kalau kita lihat berbagai macam survei yang mengkaitkan apakah agama menjadi pertimbangan utama pemilih? Ya. Apakah pengaruh orang tua menjadi penentuan pemilih? Ya. Artinya faktor patronase kultural ini juga masih berpengaruh di kalangan anak muda ketika mereka mau memilih sesuatu ya. Artinya apakah itu contoh paling kecil adalah ketika kita kembali ke sekolah, misalnya pemilihan ketua OSIS, yang beda agama pasti tidak akan dipilih. Artinya pertimbangan seperti ini yang istilahnya masih menghinggapi anak muda ya. Artinya mereka berusaha idealis, tapi secara kultural mereka masih terpatronase sistem yang ada yang telah kita bawa dari rumah ya, faktor agama, faktor budaya itu masih ke bawah, dan itu yang menyebabkan kenapa memilih itu akhirnya juga mengikuti selera dari generasi yang telah ada atau mungkin generasi senior, generasi orang tua dan sebagainya. Itu ini yang menjadi faktor utama ya, kenapa tidak ada inovasi dari anak muda ketika mereka memilih ya, karena tadi itu ya, berusaha idealis tapi masih terikat patronase kultur kalau menurut pandangan saya. Terus yang terakhir, mengapa terus yang kemudian soal kandidasi anak muda ya, harus kita akui bahwa kandidasi anak muda generasi milenial yang ada di DPRD itu antara mereka tuh masih terikat dengan klan politik, dinasti politik, atau mereka berasal dari kalangan menengah atas. Jadi dua indikator ini yang menjadi indikator utama bagi anak muda bisa masuk ke dunia politik praktis ya. Selain dua pintu itu, saya pikir masih belum ada anak muda yang bisa tembus kursi jabatan publik kalau tidak ada link dengan kekuatan politik yang lama, dinasti atau klan politik, atau mungkin mereka dari kalangan orang kaya sekalipun. Jadi itu yang menjadi semacam barrier ya bagi anak muda yang di luar dua latar belakang itu untuk bisa masuk dunia politik praktis. Karena memang makin ke sini makin mahal biaya politik kita. Ambil contoh mau menjadi ketua mau menjadi gubernur aja atau menjadi presiden itu bisa sampai miliaran atau lebih. Jadi itu yang menjadi kendala bagi anak muda untuk bisa terjun ke dunia politik praktis, karena mereka akan merasa minder duluan karena faktor-faktor yang tadi kita sebut di sebelumnya. Nah, pertanyaan ketiga kalau soal pilihan golput ya, saya pikir kalau di Indonesia kan tidak ada aturan mandatory voting ya, kalau seperti di Australia. Kalau di Australia kan yang saya tahu itu kan memilih itu kan wajib ya. Kalau tidak memilih akan dikena denda kan kalau tidak salah. Jadi di Indonesia itu
golput itu masih dianggap rasional karena kalaupun kita golput itu masih ada suara yang masih bisa menutupi dari sikap kita yang golput. Nah, tapi yang paling menarik adalah sikap golput anak muda itu makin ke sini juga makin rasional sebenarnya. Jadi misalnya mereka terpapar isu tertentu misalnya dikaitkan dengan kandidat tertentu misalnya isu lingkungan atau mungkin isu identitas atau isu lain yang itu bisa saja memengaruhi keputusan anak muda di akhir atau mungkin malam sebelum hari pemilu ya. Tapi yang paling penting dari generasi Z atau generasi Z tentunya adalah generasi Z ini adalah generasi yang itu cenderung tidak memiliki ikatan sejarah dengan kejadian di masa lampau ya. Maksudnya dibandingkan dengan generasi baby boomer atau generasi X yang mereka lahir dan besar di konteks perang dingin atau mungkin mereka yang terpapar kejadian tahun 98, demonstrasi 98, generasi Z itu baru mengetahui event aksi bela Islam atau aksi bela agama di tahun 2017. Itu toh kemudian ada kejadian demonstrasi yang lain. Artinya karakter anak muda Z itu tidak melihat faktor sejarah sebagai faktor utama memilih. Dan inilah yang menyebabkan mereka cenderung rasional. Jadi ada umpan balik kebijakan yang akan menjadi semacam pertimbangan mereka ketika memilih. Misalnya mereka anti omnibus law katakanlah, atau mungkin mereka anti revisi KPK, atau mungkin yang lain, yang itu yang akan menjadi pertimbangan mereka akan partai atau kandidat tertentu. Jadi itu sih berbagai macam penjelasan dari saya. Ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Mas Wasis atas jawabannya. Menurut saya ini sudah menjawab ya dari 3 pertanyaan tadi yang sudah diberikan. Kita beranjak ke sesi kedua, tapi di sesi kedua ini sayang sekali cuma ada 1 pertanyaan karena kita udah harus move ke sesi diskusi selanjutnya. Jadi hanya ada 1 kesempatan buat yang nanya. Ayo. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Wasis. Semoga masih ingat saya. Kita pernah sekuasa cuma pengen tahu sih pandangan Mas Wasis terhadap pemilu tahun depan yang yang sebelumnya beda waktu antara legislatif dan eksekutif, sementara tahun depan dengan dan di tahun yang sama pula akan ada pilkada. Jadi kira-kira gambarannya bakal seperti apa nih dan apakah ini akan menimbulkan chaos tersendiri? Terus apakah gejolak masyarakat itu dalam setahun akan tidak stabil ya, karena di Februari ada pemilu, terus di November kemudian ada pilkada lagi. Ya, baik. Terima kasih Mas. Kalau dalam proyeksi saya itu pemilu ke depan itu bakal jadi pemilu yang paling hektik ya. Karena kan kertas suara kan pasti kan sangat panjang ya. Jadi karena kita kan tidak hanya memilih presiden kan, ada DPR, DPRD, dan sebagainya. Artinya yang paling strategis adalah posisi dari nomor urut partai yang bersangkutan atau dari kandidat yang bersangkutan. Artinya nomor urut paling atas itu menjadi posisi yang menguntungkan ya bagi para kandidat ya ketika mereka dipilih para pemilih nanti. Karena saya pikir secara psikologi ya pemilih itu tidak akan mau berlama-lama duduk atau mungkin berdiri dengan melihat daftar urutan nama partai atau nama kandidat yang sebegitu panjangnya, begitu lebarnya. Jadi saya pikir pemilih akan cenderung taktis ya, akan melihat lipatan kertas suara atau mungkin ya nomor urut yang paling atas itu kan menjadi posisi yang sangat menguntungkan bagi parpol dan kandidat ya. Karena memang saya pikir cenderungan dari pemilih nanti tidak mau berlama-lama di TPS karena mereka mungkin tidak
tidak banyak paham, tidak banyak tahu siapa saja partainya, siapa saja kandidatnya. Jadi mereka akan cenderung melihat yang paling dekat dengan jari mereka ketika mereka ini mencontreng atau mencoblos kertas suara. Jadi itu secara teknis ya kalau dalam proyeksi saya ya. Yang kedua kalau di pemilu nanti ya karena kita pemilunya hampir berdekatan ya. Saya pikir potensi jenuh, potensi lelah itu ada ya bagi pemilih ya. Artinya yang paling saya pikirkan adalah kemenangan di Februari 2024 itu akan mendorong atau mungkin meniadakan ya partisipasi pemilih di pemilu serentak pilkada serentak nanti karena saya pikir indikator utama nanti adalah siapa partai yang menang di pileg dan siapa kandidat yang menang di pilpres itu akan menjadi corong utama, indikator utama bagi para pemilih ketika mereka nanti akan kembali ke pemilu kada serentak di 2024. Jadi kedua faktor itu sih Mas yang atau teman-teman di sana ya yang bisa kita diskusikan soal skema kertas suara di pemilu nanti. Oke, thank you Mas Francis atas jawabannya. Saya harap dari diskusi yang sudah kita lakukan, pertama tadi sudah ada 4 pertanyaan, jadi kita sebagai anak muda lah, yang mostly anak muda yang ada di sini, kita bisa berperilaku lebih rasional gitu ya. Walaupun tadi ada temuan bahwa kita juga masih dipengaruhi culture dan lain-lain. Mohon perhatiannya teman-teman semua, kayaknya ini udah ada gejolak-gejolak masih padam misalnya. Oke, sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wasit atas